teman-teman, ini serius nih. Kalian mesti coba kopi produk dari Al Asran. Ini kopi produk aku sendiri. Aku membawa kopi Lanang Jagat premiumnya. Insya Allah kopi ini dapat membantu untuk menjaga keharmonisan para suami dan juga istri. Yang wajib kalian ketahui, kopi Al Asran ini tidak mengandung kimia dan juga tidak mengandung bahan pengawet, sehingga tidak ada efek samping berdebar di jantung ataupun kunang-kunang pusing di kepala kalian. Jika penasaran, bisa dikunjungi di toko TikTok Al Asran ataupun Shopee Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah, berjumpa kembali bersama saya Teteh Him di sini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan lagi ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, wabil khusus bagi pasangan suami istri. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin para istri mungkin sudah tahu ya, kalau kita seorang istri wajib harus mentaati suami kita. Kalau kita sebelum menikah, ya kita taatnya kepada kedua orang tua kita ya, pada ibu bapak kita. Tapi setelah seorang perempuan ada yang menikahi kita, maka ketaatannya itu berpindah. Nah, justru kepada suami kita. Meskipun pada kenyataannya sekarang terkadang suka masih ada ya, seorang istri kok yang agak bingung, yang agak bimbang. Misalkan ada seorang ibu ataupun ayahnya meminta sesuatu kepada anaknya, tetapi justru di satu sisi suaminya yang melarang. Itu gimana dong? Gitu ya. Terkadang kan itu nanti bisa menjadikan percekcokan ya di dalam rumah tangga. Meskipun itu merupakan hal ya yang bisa dikatakan hal yang kecil lah seperti itu. Ya contoh misalkan seperti gini. Ibu bapaknya meminta kepada anaknya, "Nak, kamu tuh udah lama nih gak mengunjungi ibu," misalkan. "Kesini dong, ibu nih udah rindu." Seperti itu. Ketika bilang kepada suaminya, "Mas, mama udah rindu, pengen ketemu." Dan suaminya berkata, "Nanti saja ya. Sekarang kan mas pekerjaannya repot. Mas tidak bisa cuti. Kalau cuti nanti membahayakan ke pekerjaan." Misalkan. Ataupun dengan alasan, "Aduh kebetulan ini aku belum punya uang," mungkin kata suaminya. "Aku menemui ibu mertuaku, aku merasa malu sekali kalau aku tidak membawa apapun itu. Jangankan membawa apapun, untuk ongkos saja mungkin kurang." Misalkan dengan alasan seperti itu. Sehingga sang suami itu melarang pada istri, "Nanti aja dulu deh ketemu ibu kamunya ya." Itu kesel tuh istrinya tuh. Ya, karena ibunya terus menelepon, "Datang dong ke sini, ibu rindu." Misalkan. Aduh, pada satu sisi ini ibunya yang memerintah. Pada satu sisi tetapi suaminya yang melarang. Nah, kemudian apakah diperbolehkan ketika istri tersebut, perempuan tersebut akhirnya keluarlah dari rumah mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya, dikarenakan ya ini kan sama orang tua juga. Nah, itu sebetulnya harusnya bagaimana sih kita sebagai seorang istri? Ini salah satu contohnya ya. Sebetulnya sih mungkin contohnya masih banyak-banyak sekali ya. Terkadang yang terjadi di dalam rumah tangga, orang tua kita memerintahkan kepada anak perempuan, tetapi suaminya melarang seperti itu. Maka ada juga ya pendapat yang mengatakan bahwa seorang suami boleh kok, ini hukum dasarnya, seorang suami boleh kok melarang istri untuk bahkan untuk mengunjungi ataupun menjenguk orang tuanya. Misalkan ini ada ya, saya membawa kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, ini yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Di dalam referensi ini dikatakan walizauji man'u zaujatihi. Ini hukum dasarnya ya, ini hukum dasarnya. Hukum dasarnya memang seorang suami itu boleh melarang istrinya min iyadati abawaiha untuk menjenguk kedua orang tuanya. Bahkan wa min syuhudi jinazatihima, bahkan seorang suami boleh melarang menyaksikan jenazah keduanya ataupun wajinazati waladiha, atau melihat jenazah kedua anaknya. Ini adalah hukum dasarnya seperti itu. Tetapi ini ya, ada referensi selanjutnya. Wal aula alla yaf'ala, sedangkan yang lebih utama, ini bahasanya, yang lebih utama
itu suami sebaiknya tidak melakukan larangan tersebut kepada istrinya. Ya, karena kan mungkin kita juga sering mendengar ya, ada sebuah riwayat sosok seorang perempuan, seorang istri yang sholihah. Di dalam satu riwayat di dalam Is'adur Rafiq mengatakan bahwa yang sakit itu adalah ayahandanya. Di dalam referensi kitab yang lain mengatakan bahwa yang sakit itu adalah ibundanya. Tetapi yang penting bukan permasalahan entah itu ayahnya atau ibundanya, yang penting itu adalah orang tuanya. Apa itu di dalam keadaan sakit, bahkan sampai entah ibunya entah ayahandanya tersebut bahkan sampai wafat, anaknya tidak menengoki ibunya tersebut. Dikarenakan dengan alasan ada larangan dari suaminya tidak boleh keluar dari rumah dikarenakan suaminya itu sedang pergi berzihad. Dan kata Rasulullah, justru ibundanya tersebut selamat dari siksa nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berkahnya siapa? Berkahnya mempunyai anak perempuan, menjadi seorang istri yang begitu taat sekali kepada suaminya. Ya, memang ini jadi di dalam riwayat ini yang menjadikan suatu referensi dasar hukum boleh seorang suami melarang istrinya meskipun untuk menjunguki kedua orang tuanya. Tetapi, oke, saya akan bacakan lagi referensi kitab yang lainnya ya, biar tidak rancu. Bukan berarti dengan hukum ini sehingga suami tidak berbijaksana kepada istrinya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sini dikatakan, wa khurujuz zaujati, jika seorang istri keluar dari rumah suaminya min ghairi idzni zaujiha, tanpa ada izin dari suaminya, yaj'aluha nashizan, maka menjadikan seorang istri tersebut menjadi nusyuz, mempunyai dosa nusyuz. Itu dikatakan nusyuz ya, istilah fikihnya. Wa yuskitu haqqaha fin nafaqati fil jumlati, bahkan ketika istri kita itu nusyuz, keluar dari rumah tanpa ada izin dari suaminya, itu bisa menggugurkan bisa menggugurkan akan hak suaminya memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi ketika nusyuz aja ya. Tetapi kalau sudah kembali ke rumahnya dan suami memaafkan, ya itu kembali lagi kewajiban memberikan nafkah seperti itu. Tetapinya, ini bahasanya, tetapinya layan bagi li zauji. Tetapi ya enggak perlu gitu juga kali bagi seorang suami ayyamna zaujatahu, mencegah istrinya min ziyarati abawaiha. Ya tapi enggak gitu juga kali ini suaminya sampai melarang istrinya bertemu dengan kedua orang tuanya. Wa iyadatihima, ya mengunjungilah kedua orang tuanya. Li anna adama ziyarati nau'un minal ukuki wa qati'atir rahimi. Karena kalau tidak mengunjungi orang tua kita, maka itu bisa termasuk mendurhakai kedua orang tua kita, dan itu bisa memutuskan tali silaturahmi. Karena begini ya, aku jadi ingat nih akan suatu hadis. Pada saat itu di dalam riwayat itu mengatakan ada seorang badui ya. Jadi artinya badui itu adalah seseorang yang bertempat tinggal di sangat pelosok sekali, begitu itu dikatakan dengan badui pada saat itu, atau badui gitu ya. Nah, orang badui tersebut bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tersebut berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami amalan-amalan apa saja yang dapat mendekatkan diri saya masuk ke dalam syurganya Allah. Maka Rasulullah berkata kepada orang badui tersebut, yang pertama, kamu itu jangan menyekutukan Allah. Kemudian yang keduanya, iqamus shalah, dirikanlah sholat oleh diri kamu, wa ita'uz zakah, dan keluarkanlah zakat jika kamu mampu untuk mengeluarkannya. Dan yang keempat itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah jalinlah silaturahmi. Nah ini yang keempat, jalinlah silaturahmi. Jadi kata Rasulullah, menjalin silaturahmi itu bisa mendekatkan diri kita ke dalam syurganya Allah. Dan kepada siapakah kita harus bersilaturahmi? Kalau yang lebih utama bersilaturahmi itu yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Baik orang tua bagi seorang istri maupun kedua orang tua dari pihak sang suaminya, kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan kepada kerabat-kerabatnya.
Seperti itu. Nah, jadi memang di dalam satu hadis lain pun mengatakan bahwa kita dianjurkan sekali harus bersilaturahmi kepada orang tua kita, karena kalau tidak seperti itu dikhawatirkan itu bisa memutuskan akan tali silaturahmi kita dengan kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Jadi mungkin di dalam referensi satu kitab mengatakan ini, di dalam referensi kitab mengatakan ini, itu kembali lagi kepada kita sebagai seorang suami, ya kita harus bisa bersikap berbijaksana sekali kepada istri kita. Dan kita menjadi seorang istri, ya harus bersabar juga akan apa keputusan dari seorang suami, dan kita juga harus memahami akan keputusan dari suami kita, dan tentunya kita pun harus bertaat kepada suami kita. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.